kita akan membahas sebenarnya ini tentang ini yang kita ingin bahas ini. 12 trend culture yang mempengaruhi kita. Kita mau bahas ini, tapi sebelum kita bahas ini saya mau kita membahas tentang sebenarnya apa sih yang kita sedang hadapi ini gitu kan. Jadi kita sedang menghadapi itu yang kita sebut dengan family at war ini jelas banget. Jadi ya izinkan saya beberapa waktu ini menjelaskan pada saudara tentang ini. Ini dulu sebentar saya jelaskan ini. Jadi sebenarnya kita sudah mengajarkan, saya dan istri saya sudah mengajarkan ini sudah ini tahun ke-14. Family at War ini sudah 14 tahun kami berdua coba beritahu bahwa sebenarnya begini. Keluarga itu ada dalam serangan, keluarga itu dalam pertempuran. You like it or not. Jadi kalau kita bilang bahwa ada riset yang paling besar itu adalah rubah paradigm kita dari berpikir defensif ke berpikir ofensif. Itu harus, sebab kalau tidak kita akan dikalahkan. Sebab yang kita hadapi sekarang ini, coba kita lihat yang kita hadapi sekarang ini tak. Jadi udah 40 tahun Pak. Dan kata saya pilih hati-hati sekali, sistematis, terencana dan berkesinambungan. It's keep going on and on for 40 years. Jadi ya katakan ini yang usianya di bawah 50 tahun pasti nggak tahu ini kan. Ya, jadi 40 tahun yang lalu tepatnya 42 tahun yang lalu saya bertobat. Istri saya juga bertobat. Kami sudah terlibat dalam pelayanan 42 tahun lamanya. Dia lebih lama sedikit dari saya. Begitu saya bertobat, saya langsung terlibat dalam pelayanan. Saya tidak bikin yang lain lagi. Itu saya buat itu. Nah ini kita memperhatikan hal ini, ya toh. Yang kita lihat penanganan kita kayak biasa aja, kayak ya gereja gitu. Tahu nggak kita punya penanganan rumah tangga diserang, bikin camp, bikin seminar. Harusnya mesti rubah, declare war. Gitu, itu maksudnya. Coba kita lihat lagi. Coba pindah lagi slide-nya ini. Saya coba catat, ini kan nggak perlu saudara, kita nggak terlalu penting ini. Coba lewat lagi yang berikut. Oke, ini ya kan? Oke, coba perhatikan. Nah ini dia ini. Ini 10 tahun lalu, ini berita. Kalau saudara baca tahun 2011 saja, 200 juta perempuan telah hilang atau dibunuh. Itu namanya misogyny global misogyny, itu dimana anti perempuan sangat tinggi. Perempuan dijual, dibunuh dan seterusnya. Itu tahu gak ada berapa? 200 juta. Banyak itu Pak. Banyak. dan ini ya, ini semua ada datanya ya. Oke. Isu global seperti human trafficking, child prostitution and all. Terus tahun 2014, nah ini children molest jadi kemudian jadi top sekali. Indonesia ingat gak? JIS, kasus-kasus itu muncul di Jakarta, di tempat-tempat lain. Oke, fast forward 10 years berikut, 1 dekade kemudian ini. Life goes on, new normal which not new at all. Kita pikir new normal apa? Ternyata nggak ada yang normal, yang baru nggak ada. Nggak ada, biasa aja, life goes on. Kita ini ada di mode dimana kita itu nerimo wae, bilang dulu nerimo wae. Pasrah itu harusnya kita agak tukar sedikit. Kamu harus berpikir berbeda. Kamu harus berpikir memperhatikan, oke? Jadi kalau LGBTQI plus ini kita tentu tahu kita tidak boleh melihatnya sebagai cuman isu spiritual atau isu serangan secara keluarga, tapi ini sudah political agenda. It's political agenda di seluruh dunia disamakan dan harusnya saya tambah di bawahnya itu. Tantangan terbesar kita sekarang ini adalah deconstructions of Christianity. Deconstructions of Christianity adalah kekristenan mau dihapus dari dunia ini, tahu ya? Lawan kita sekarang adalah organisasi dunia terbesar, itu adalah United Nations. Jadi mereka sekarang udah mulai beritahukan bahwa kekristenan itu agama yang jahat, ya gitulah, agama Allahnya pembunuh, Allahnya kata gini, this is what they say,
They God condones sin. They God condones prostitution. They God, ya begini, Allah mereka adalah Allah yang mengizinkan, membiarkan, dan kemudian mengatakan bahwa Allah mereka adalah Allah yang tidak kudus, tidak baik, dan kejam. Itu coba disodorkan. Ya itulah. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Coba pindah ke yang berikut. Nah ini yang saya mau kita baca. Ini yang saya mau kita perhatikan, apa yang harus kita perbuat. Itu kan pertanyaan. Nanti baru kita akan lihat nanti 12 kebudayaan yang menyelinap. Tapi ini dulu yang kita mau lihat. Ya, toh? Apa yang harus kita buat? Nehemia 4 ayat 14. Itu menuliskan sesuatu yang luar biasa. Coba kapan-kapan ya kalau saudara belajar itu di eksegese seluruh pasal gitu, itu lebih masuk akal ya, di ekseget aja. Tapi sini bilang ini, ku amati semuanya. Bilang dulu ku amati. Bilang dulu ku amati. Satu kali lagi, ku amati. Jadi kata penting sekarang adalah mengamati. Jangan sampai kehilangan pengamatan. You need to be alert. Karena ini kita ada di war zone sekarang. Kita nggak ada di tempat cuma kebaktian nyanyi-nyanyi dan pulang. Udah enggak, please. Coba rubah dulu pemikiran saudara. Sejak pandemi kita sebenarnya udah di reset untuk hal tersebut. Dan kita sedang dalam kondisi bahwa kita harus mengamati. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istri dan untuk rumahmu. So there's a call of war. Kitab Nehemia itu adalah kitab yang unik. Kitab Nehemia itu adalah kitab yang unik. Kitab Nehemia itu termasuk pada 3 kitab pemulihan namanya. Restoration book. Jadi ada Ezra, ada Nehemia, dan Esther. Itu kita sebut sebagai 3 kitab pemulihan, restoration book. Kalau kitab Ezra adalah bait suci dibangun kembali. Betul ya? Kalau Nehemia membahas tentang gerbang yang mengelilingi. Mengapa gerbang penting? Sebab ibadah akan kacau. Ibadah akan sinkritis. Ibadah akan bercampur kalau kita tidak membangun tembok yang kuat. Jadi Nehemia datang untuk membangun tembok itu. Atas permintaan siapa? Tuhan. Nehemia mendapat perintah dari Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Tuhan yang raja segala raja memerintahkan raja, waktu itu raja masih antara Medi Parsi, untuk melepaskan bangsa Israel kembali untuk membangun tembok ini. Mengapa? Karena ada perkataan ini kata penting sekali. Sebab keadaan umatku menjadi terhina. Hina. Tahu artinya hina? Nah, itu hina itu berarti bukan cuma keadaan miskin. They lost their identity. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai apa? Sebagai umat Allah, sebagai penyelenggara kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Nehemia sadar penting bahwa ini harus dilawan, nggak boleh enggak. Makanya dia minta, kamu jangan takut pada semuanya. Kita harus bangkit dan berperang, itu penting. Berperanglah untuk siapa? Untuk istrimu, anakmu, saudaramu perempuan, untuk rumahmu kamu harus bangkit. Nah, jadi kalau saudara berpikir bahwa sekarang seminar keluarga untuk mencari kebahagiaan, tolong tukar cara berpikir saudara. Please, it's not the time for a while. Karena sekarang ini dia ini. Oke, kita bahas sedikit tentang itu yang kita sebut dengan deconstructions of Christianity. Sebentar aja kita bahas ini. Deconstructions of Christianity ini sudah dibuat kurang lebih sekitar 100 tahun lamanya. Jadi belum mulai dari sekarang. Ketika liberal theology masuk, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melemahkan. Mereka berusaha melemahkan 3 hal utama ini. Yang pertama, mereka melemahkan kekuatan firman Allah, kitab suci, sebagai landasan dan patokan kehidupan kita. Bahwa kitab suci itu tidak pernah salah. Liberal theology mulai menawarkan bahwa enggak, kitab suci banyak salahnya. Bahwa dia ada errors in writings. Ya betul, kalau kamu lihat jumlah kereta di sini beda sama jumlah kereta di sini,
jumlah orang di kitab Hakim-Hakim beda dengan jumlah orang di kitab 1 Raja-Raja. It's normal karena penulisan yang berbeda. Tapi narasinya nggak salah. Narasinya nggak salah. Saya melaporkan sama Pak Roni melaporkan beda. Ya toh, kita melaporkan tentang Jakarta berdua bisa beda. Ya kan? Tapi ini yang jelasnya bahwa inerrancy di dalam naratif itu benar. Tapi kalau data angka bisa salah, bisa aja, bisa berbeda, nggak salah. Misalnya kitab Markus menulis 1 malaikat, kitab Lukas bilang 2 malaikat. Yang benar yang mana? Ya gitu. Kedua-duanya benar. Yang melaporkannya tidak memperhatikan isu itu. Mereka menyatakan yang benar adalah Yesus bangkit. Itu kan yang benar. Narasinya sama. Peristiwanya ada mishap, itu normal di dalam ilmu informasi, itu normal sekali. Ada mishap begitu dan itu tidak bisa dibantah. Tapi sejak 100 tahun yang lalu sudah muncul itu yang disebut dengan liberal theology yang coba merendahkan hal tersebut. Yang kedua, liberal theology mulai menyerang kepribadian Yesus Kristus. Mereka mulai kembali pada pergumulan 15 atau 16, 14, 1400 years ago, 1400 tahun yang lalu, di mana perdebatannya berurusan dengan keilahian Yesus Kristus, theosophies of Jesus. Jadi mereka kemudian berkata bahwa Yesus itu cuman model, ya ampun, dia cuman model. Jadi dia bukan Allah yang harus disembah. Sudah terganggu nggak kalau saya bilang itu? Terganggu nggak saudara? Saya terganggu karena marah, tapi harusnya itu tidak mengganggu iman saya pada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa dia adalah Allah. Makanya kenapa kita perlu rayakan hari yang kemarin itu? Sebab kalau dia tidak kembali ke sorga, dia bukan Allah, itu aja. Itu merayakan kenaikan Yesus itu penting banget. Kebangkitan dan kenaikannya itu is the most important thing yang kita harus tangkap. Makanya itu penting sekali. Dia adalah Tuhan, dia adalah apa? Allah. Jadi mereka mulai menyerang the theosophies of Jesus. Mereka mulai menyerang keilahian Yesus. Oh yang benar, dia adalah apa? Contoh, model. Tapi dia bukan Allah yang disembah lah. Oke, itu dua. Yang ketiga, mereka menyerang institusi yang Yesus percayai di dunia ini. Gereja. Sangat disayangkan bahwa gereja yang institutionalized ini, gereja yang telah berlembaga ini, memang cenderung jadi duniawi, cenderung kacau. Dalam sejarah gereja masuk masa kegelapan tahun 500 sampai tahun 1500, kemudian Martin Luther abad 1564, seterusnya mengerjakan apa yang disebut dengan reformasi. Gereja penuh dengan masalah. Terus mereka bilang, sekarang lo lihat itu, kasus pelecehan anak-anak terbanyak, siapa yang buat? Dan itu memang benar. Di sejarah gereja itu ada, sangat disayangkan. Di Australia, di Inggris, di Amerika, itu terjadi. They start to expose this sebagai cacat dari gereja. Benar gereja mengalami cacat? Besar, benar. Di dalam perjalanan itu terjadi. Jadi mereka menyerang 3 hal ini. Mereka mulai berkata, kalau perwakilannya kayak begini, berarti salah dong yang utus, bagaimana caranya. Jadi mereka kemudian membuat 3 hal ini menjadi isu utama di dalam deconstruction yang kita kenal sekarang. Jadi kemudian terakhir mereka mulai memasukkan infiltrate dengan apa? Dengan ide-ide teologi yang aneh. Berarti memang salah satu challenge kita adalah pengajaran sesat, itu jelas. Tapi nggak usah khawatir kan, kita nggak perlu khawatir. Kita punya lembaga yang mereka tidak perhitungkan 100 tahun yang lalu dan 40 tahun yang lalu adalah ini. Mereka nggak sadar bahwa ada keluarga benteng terakhir dari kingdom container. Itu mereka nggak dapat itu. Mereka nggak paham. Jadi mereka udah coba semuanya nggak dapat. Kok kekristenan makin kuat aja? Jangan lupa, sebab kekristenan itu adalah dia bukan cuman sekedar batu penjuru society. Dia adalah kekuatan kerajaan di muka bumi ini. Orang nggak percaya, jadi sekarang keluarga jadi yang kita hadapi ternyata
bukan teologi, yang kita hadapi bukan cuma sekedar karakter, yang kita hadapi lembaga yang unik. Yang namanya apa? Keluarga. Jadi keluarga ini jadi sangat penting. Sangat penting. Jadi itu rupanya yang tidak bisa mereka tembus. Makanya serangan mereka membabi buta. LGBTQ ini kan bukan hal yang baru. Kita Roma udah menuliskan segala macam model deviasi seks pada waktu itu penuh di kitab Roma tuh. Jadi itu nggak ada yang baru. Jadi sekarang yang kita hadapi nggak ada yang baru. Tujuannya cuma satu, mereka mau kalahkan benteng terakhir dari kerajaan Allah di muka bumi ini, yaitu adalah apa? Keluarga. Orang nggak pernah tahu itu. Kenapa saya bilang itu penting? Karena kalau orang tidak melihat keluarga hal yang penting, coba kita ini, hapuskan keluarga di muka bumi ini, coba. Hapuskan keluarga di muka bumi ini. Apa yang kita akan dapat? Nah sebenarnya di slides ini kalau sudah mundur-mundur ke belakang, tapi kita tidak perlu lah. Saya nanti akan segera ganti slides. Gini, ada seorang yang bernama Masya Gessen. Namanya Masya Gessen. Masya Gessen itu tokoh dari sebenarnya Women Liberations. Karena dia adalah orang Yahudi juga kayaknya. Masya Gessen ini, dia itu punya 3 istri. Perempuan, dia punya 3 istri udah jelaskan. Terus kemudian dia yang mengatakan, ini jadi dulu kira-kira sekitar 10 tahun lalu kita berpikir bahwa orang-orang ini yang minta pernikahan sejenis diakui pemerintah, kita pikir mereka itu based on social justice kan. Kita pikir mereka ini social justice supaya mereka menerima perlakuan hukum yang sama bla bla bla. Ternyata enggak. Masya Gessen mengakui, dia berkata apa? Enggak sih, kita juga tahu kok kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki punah nih dunia. Oh berarti otaknya jalan juga. Ada otak rupanya dia. Tapi bilang our purpose is not that. Tujuan kita bukan itu. Kemudian dia bilang, ya tujuan saya adalah hapuskan keluarga. Hey, ini nggak bercanda, ini serius. Ini di agendanya mereka. Kita tidak boleh kemudian bertahan untuk hal ini. Kalau sudah pikir kita mau mendekatinya dengan cara bertahan aja, sudah kan wipe off. Satu saat nanti betul-betul. Sekarang ini mereka lagi menawarkan kan. Keluarga itu adalah Johnny, Michael dan anak mereka. Bapak-bapak dan anak. Perempuan-perempuan dan anak. Mereka mulai menawarkan hal tersebut. Dimulai dari kartun-kartun, mereka mulai sampaikan. Mereka mulai membuat ada yang disebut dengan kebingungan gender di mana-mana. It's natural. Mereka coba melepaskan. Kalau sudah perhatikan khotbahnya Pak Arifin mungkin 4 tahun belakangan ini ya. Dia mengkhotbahkan Mazmur 2 dengan cara yang sangat powerful. Karena mereka sedang berupaya memutuskan tali dengan itu. Buat apa? Kita putuskan dengan raja di atas segala raja. Kami tidak mau punya hubungan dengan Tuhan. Kami bisa hidup sendiri. Tuhan gak ada apa-apanya. Tuhan gak ada artinya. I am the master of myself. I can do whatever I want. Dan seterusnya. Itu mereka akan bawa dalam kehidupan kita. Nah, you listen to me carefully. Kita yang menentukan sekarang ke depannya. Kita nggak tunggu ada lawatan dari planet lain, nggak ada. Nggak ada. Saudara yang harus berdiri sekarang ini. Keluarga, kita harus dengar pesan Nehemia. Dia berkata, berperanglah buat keluargamu. Kalau kamu udah buat ini, dan buat apa kita camp kayak gini? Seriously. Bahkan saya beritahu pada saudara, gereja sudah terinfiltrasi dengan sangat kuat sekarang ini. Gereja-gereja dengan pemahaman-pemahaman ini dia yang kita nggak mengerti caranya mereka masuk. Misalnya liberal theology. Liberal theology itu dia ya, atau Christian, dia ganti bajunya kan Christian progresif ya. Sama sebenarnya itu. Ini dia tidak masuk pada langsung kepada gereja, enggak. Dia masuk lewat sekolah teologi. 70% Bible College, Bible School yang resmi, yang dimiliki, yang tercatat di Dewan Gereja Internasional itu 70% liberalism. 70%. Dan mereka bakal jadi pemimpin di sebuah negara. Mereka bakal jadi pemimpin dari sebuah gereja yang besar atau gereja yang berpengaruh, gereja suku, gereja bangsa. Mereka jadi pemimpinnya. Coba bayangin.
Terus kemana kita harus pergi sekarang? Apa yang harus kita perbuat? Benar Nehemia, gini. Sekarang amati baik-baik. Terus kita berperang. Sekarang buka mata lebih lebar. Kesadaran kita mesti tinggi. Jaminan buat kita apa? Cuman satu. Kita ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu aja. Itu yang ditulis. Tidak ada jaminan yang lain. Di kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Tidak akan. Jadi itu aja jaminannya. Kalau kita kemudian tidak berpikir seperti itu, mau kemana kita? Mau kemana kita? Saya ulangi lagi, mau kemana kita? Where are you going? Kita mau kemana? Where do we go from here? Tapi orang berkata kita tidak mungkin lagi melawan semuanya ini. Ya kita nggak melawan memang. Kita menegakkan apa yang Tuhan mau tegakkan di muka bumi ini. So if the family not thinking kingdom, it means they will be wiped off. Kalau keluarga tidak berpikir kerajaan, mereka bakal terhapus. Mereka bakal disapu bersih. Karena hanya di dalam kerajaan Allah saja kita punya itu kekuatan yang dahsyat itu. Ya, coba kita pikir dulu apa yang sedang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang real. Mimbar kita harus dijaga dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, tolong Pak, gadget kita jaga dengan baik. Pelihara anak-anak kita. Don't be stupid. Jangan jadi bodoh. Udah, tinggalin aja ini. Kita pindah ke slide yang tadi. Kita ganti. Nanti ini bakal dibagi pada saudara. Tapi ini penting kita ketahui. Ini adalah 12 kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada 12 kebudayaan yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan masuk. Coba kita lihat apa yang terjadi pada kita. Ini dia nih. Perkembangan dunia sekarang. Sejak tahun 2018. Jadi belum lama ya. Baru 6 tahun lalu. 1 tahun terjadi, pandemi terjadi. Sudah pikir itu enggak dirancang dengan baik, mereka udah rancang dengan sangat baik. Sebab tahun 2018, enggak tahu kekuatan dari mana, mereka memutuskan bahwa akan ada, ini kata yang mereka pilih hati, akan ada kurang lebih 280 satelit yang mengelilingi seluruh dunia, di mana orang langsung dapat tersambung ke satelit untuk informasi. Lebih cepat dari kapanpun. Itu 2018. Mereka kemudian berpindah, ya udah lama banget 4G ya, 4G starting dari situ. Dan kemudian sejak itu satelit. Bahkan dipertimbangkan orang tidak perlu lagi pakai provider sebenarnya. Tapi nggak tahu kita masih pakai provider ya. Harusnya HP kita sudah harus, mereka punya visi adalah udah tersambung pada apa? Ya, terus dia bilang ini dia ini. Terus kita pikir tujuannya apa? Itu tujuannya yang dibawa. Kata konyol itu kata kelihatannya biasa banget. Oh dia main sepak bolanya individualis. Kita pikir itu cuma karena cara bermain. Enggak. Individualis itu gaya hidup yang melawan kehendak Allah. Udah enggak, itu enggak perlu ditanya lagi. Individualis di situ adalah gaya hidup itu yang berpusat pada apa? Kenapa gadget tiba-tiba? Jadi waktu 2 tahun pandemi sudah pikir apa yang terjadi. Everyone hold to their gadget more than anything in their time. Bayangkan, tinggal di dalam rumah tidak bikin apa-apa. Saudara bikin apa? Ya lihat gadget lah. Pak Benny yang biasa terbangkan pesawat juga tinggal di rumah pakai gadget dong, masa nggak terbang. Saya aja pengkhotbah, saya juga pakai gadget kok. Kita kayak ditawarin sesuatu yang berbeda. But those 2 years is everyone instilled with this. You cannot live without it. Kamu tidak bisa hidup tanpa gadget. Betul kan? Benar gak sih? Kita anggap itu biasa, but that's it. Kita dibawa ke situ. Dan kita bisa lihat sekali, kita digiring. Bilang lu penggiringan. Penggiringan itu. Penggiringan. Ya, itu udah diarahkan kepada semua orang akan pegang hal tersebut. Nah begitu kita pegang hal tersebut, baru kemudian the big train come. Jadi kemudian ini
Seperti kita tuh ditabrak sama train besar kan. Bang! Udah, kamu udah bisa bikin apa-apa. Tahu kalau ditabrak sama big train artinya? You have to go to the current. Kamu harus ikuti aja larinya kemana. Udah ikut aja. Kita ikuti aja alurnya mau kemana, arusnya mau kemana. Kita tinggal ikut aja. Coba slide berikutnya. Ini dia nih. Komunikasi berubah. Pendekatan berubah. Semua kita anggap biasa, tahu nggak sih? Kita suka cita cuma gambar kecil. Ting, emoticons. Semua sekarang menggunakan apa? Kode. Kode. Jadi ada 3 kata yang kita mesti dengar, kata bagus banget ini. 3 kata penting. Yang pertama adalah number. Number 2, data. Number 3, code. Itu 3 kata. Manusia sekarang cuma itu. Numbers, data, and codes. Semua kita bergerak dengan codes. Semua pakai kode. Siapa yang suka masuk ATM kemudian dia lupa pinnya, sebab pinnya ada 25, terus dia lupa. Begitu umur 60 dia sudah tahu yang pin saya yang mana. Kebanyakan pin, bayangkan saya mesti tahu. Why? Orang kemudian diinstil dengan pemahaman itu. Pelan-pelan kita kemudian masuk situ. Jadi ungkapan kasih sayang udah beda sekarang. Ungkapan kasih sayang itu harus lewat apa? Gadget. Harus lewat gadget. Pernah tahu ada ibu-ibu protes pada suami. Sayang, masukin kita dong ke IG. Kenapa harus di IG? Kita hidup bagus di kamar, kok ngapain harus ada IG? Kayaknya nanti di IG baru kita disayang gitu kan. Nggak merasa begitu zaman sekarang. Ya, sudah anggap itu biasa. No, itu kemudian mentalitas dimasukkan kepada kita. Kita seolah-olah diperhatikan kalau kita, suami kita masukkan kita di Facebook, istri kita masukkan kita di IG, kita bisa senengnya kita. Ya kan seneng kan? Enggak. Kalau enggak kita pikir, suami saya kok kuno banget sih. Coba syuting kayak saya masukin ke TikTok sekarang gitu. Tapi orang mengarah ke situ tanpa mereka sadari, nah itu dia itu. Elektronikal sekarang menjadi segala-galanya dalam dunia komunikasi. Iya. Saya di bawah, saya di atas, mau panggil saya naik pakai WhatsApp kok. Itu di satu rumah, beda dikit aja. Buat Heaven 26, dari atas saya, kok belum tidur, saya di bawah. Dia harusnya cukup buka pintu, saya naik dong gitu aja, ngapain. Tapi sekarang udah kayak gitu, everything now dipermudah dengan hal tersebut. Tapi memang benar kata Gus Dur, kalau ada yang mudah kenapa susah kan? Tapi apa itu? Itu apa itu? Ada 2 hal. Selain kita diubah pada sebuah tren yang besar, kita diberikan kenyamanan yang mengikutinya. Bilang udah kenyamanan. Dan semua kita bisa tolak, kecuali kenyamanan. Orang Makassar bilang begini di bahasa Makassar, lawan moke itu enak. Kamu lawan enak kalau bisa, coba. Kamu tolak yang gak enak gampang, coba tolak yang enak. Susah Pak. Makanya orang Makassar lawan moke itu enak. Kamu gak bisa lawan, gak bisa. Enak, menyenangkan, semuanya serba asik. Ya kita terima aja at the end of the day. Kita terima aja. Nah oke, kita berpikir saya sudah tahu semua ini. Itu dia, kita mengetahuinya tapi kita tidak melihatnya sebagai ancaman. Kita menganggapnya sebagai apa? Ya ada domba kecil yang kita bisa belai-belai datang ke sekitar kita. Tapi hang on. Coba kita pindah ke yang berikutnya. Ini dia. Percakapan antara saya dan anak saya ini mungkin 15 tahun lalu. 14 tahun lalu. Jadi kita pindah rumah. Entah mengapa di rumah kita itu satu-satunya rumah yang kabel internetnya nggak nyambung, gitu aja. Jadi semua di kompleks kita punya internet, kita enggak. Jadi waktu itu padahal kompleks kita itu di Point Cook itu proyek pertama Australia menyambung fiber optik itu. Jadi bandwidth yang besar. Cuman rumah kita yang enggak. Bayangin
Kita selama itu cuman beli, nggak bisa beli yang gede-gede kan, pakai wireless, wifi, bla bla bla. Tapi terus gak bisa. Sampai anak-anak saya berkata, Dad memang sih ya uang bukan segala-galanya, tapi internet dong. Coba bayangin. Saya kaget loh. Saya tanya buat, jadi kebahagiaan kamu kalau ada internet? Iya sih, kebahagiaannya kita keluarga. Tapi kan kalau tambah internet kan lebih enak. Bayangin kita di atas mobil, anak saya baru umur berapa tuh? Kira-kira mungkin dia umurnya 12, 13. Saya berpikir gila, anak-anak sekarang udah merasa itu sebagai kebutuhan yang primer. Sudah bukan lagi kebutuhan sekunder. Jadi kita berupaya, kita berusaha atur. Jadi butuh waktu 2 tahun buat saya untuk masukkan internet, bayangkan. Dari 2011 sampai 2020, jadi 2 tahun kita punya bill telepon karena internetnya itu kebobolan tinggi banget. Mereka menonton basket pakai itu kan, jadi jebol terus kita punya. Akhirnya bisa, begitu bisa mereka tenang, tidak main keluar. Biasanya mereka kalau mau bikin apa-apa lari ke PCTC untuk ada terhubung. Sekarang enggak, sekarang di rumah udah bisa. Ya toh? Saya pikir, wow. Terus kemudian orang tua mulai berkata pada saya, dulu kalau anak-anak saya keluar, saya risau. Sekarang kalau mereka nggak keluar, saya lebih risau. Karena kemudian mereka sadar kan, the humongous sebuah serangan yang sangat besar terjadi. Tapi ini penting. Coba kita lihat itu. Oke. Kebutuhan utama. Kalau saudara marah, saudara cari apa dulu? Sekarang, iPad. Iya. Iya. Kalau misalnya kita lagi mau berantem sama istri kita, tapi kita tahan. Kita cari HP kita, kemudian kita mojok, kemudian kita buka. Terserah, kita izinkan waktu yang marah itu terisi dengan scrolling semua yang ada. Informasi kemudian kita. Dan anehnya, ketika kita terima informasi, nggak jelas ini informasi apa, kita langsung rasa tenang. Sudah pura-pura nggak tahu ini, tapi ini this is happen around the world kan, biasa aja. Oke, udah pindah lagi, kita cepat karena tujuannya bukan itu. Nah, kita mesti paham prinsip ini. Internet is not spiritual realm. Itu mesti tahu itu. Dia adalah apa? Dunia maya. Dia bukan dunia spiritual, bukan dunia roh. Ya, dunia maya. Bilang dulu maya. Itu cyber thing. Jadi dia nggak kelihatan juga. Sudah lihat internet, enggak kan? Nggak kelihatan, dapat dirasa semuanya seperti spiritual, but it's not. Nah itu dunia maya syarat dengan kebohongan yang penuh janji. Jangan lupa itu janjinya banyak. Karena udah benar kan? Tahu nggak didengung-dengungkan di seluruh dunia. Kita ada pada era informasi. Kita telah beralih dari teknologi ke informasi. Sekarang informasi lebih penting daripada teknologi. Siapa punya informasi, dia punya kekayaan. Oh, iya kan? Dikasih tahu buat kita. Sudah informasi penting, aksesnya mudah, banyak hal, penuh janji dan banyak hal. Kita kalau tidak punya penglihatan lebih jauh, tanpa sadar, perlahan-lahan. Siapa yang sadar bahwa ini telah menjadi budaya? Sadar nggak? Udah budaya nggak? Kalau saya bilang budaya artinya apa? Things that we do without thinking. Hal-hal yang kita buat tanpa pikir. Kita sudah buat. Tapi kalau orang bilang, ya kita udah gini, mau apa? Lawan Pak. Jangan biarin Pak. Lawan Pak. Coba pindah. Terus. Update status sosial jauh lebih penting. Saya lagi disiplin diri saya. Sudah hampir 2 tahun saya tidak pernah sentuh IG saya. Saya tidak pernah sentuh, tidak pernah lagi. Sejak pandemi selesai, saya tidak sentuh IG saya lagi. Saya tidak sentuh Facebook saya lagi. Almost closing down. Saya tidak sentuh lagi. Saya mau train diri saya untuk tidak pergi ke situ kalau tidak penting. Nah, orang bilang, kok IG-nya udah nggak ada yang baru? Biarin, nggak apa-apa. Saya tetap update. Update-nya kita harusnya update ke provider kita yang di sorga. Ngapain harus update ini lebih penting? Tapi kita kan nggak sadar.
Itu yang kita sebut budaya. Karena kita sudah lakukan tanpa sadar. Lakukan tanpa pikir. Mempengaruhi komunikasi. Mempengaruhi bagaimana cara berkomunikasi. Dan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Ya, saya ketemu ada 9 sampai 11 penelitian sekarang. Bagaimana orang meninggalkan gadget apa tidak, melepaskan gadget apa tidak. Coba. Ternyata kita semuanya di 24 jam waktu kita. Kita cuma tidur. Sekarang orang tidur 8 jam itu udah idealis banget dia. 6 jam bangun, begitu bangun pegang handphone. Alasannya karena ada Alkitab di dalamnya. Alkitab dia lihat 10 menit, selebihnya scrolling, IG, Facebook, terus TikTok. Habis itu kita mulai berpikir, apalagi pang. Everything tanpa kita sadar, dari kurang lebih 8 jam waktu ideal kita waktu bangun. Harusnya kita pakai bekerja, kita pakai terbanyak facing these things. Coba. Think of this. Think of this. Bilang dulu, komunikasi adalah dasar kehidupan. Kalau dialog telah menjadi sulit, berarti there's a problem with our communication. Ya. Saya maksud komunikasi bukan saya tahu apa yang mau kamu sampaikan, tidak. Yang saya maksudkan komunikasi adalah strengthen the bonding. Menguatkan bonding satu sama lain. Itu dialog semakin sulit. Coba kita lihat dulu. Penjelasan sederhana aja itu. Sedikit kita ketahui bahwa kata pendeta di depan sekarang tidak penting buat mereka. Sebab mereka lebih mempercayai apa yang ada di TikTok, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Kita anggap itu biasa. Enggak. Itu enggak biasa. There is something in your mind, mindset kita yang udah ditwist. Kita udah percaya dusta. Betul, percaya dusta. Yes. Dan kalau saya bilang ini jangan marah ya. Mempercayai dusta itu adalah penghukuman Tuhan kepada orang yang menolak kebenaran. Ya. Itu pasti. Ayatnya sudah bisa dilihat tadi di 2 Tesalonika 2 ayat mungkin 10-11 itu dia beritahu itu. Lalu Allah menyesatkan mereka. Itu kata dipakai sehingga mereka percaya akan dusta. Jadi mempercayai dusta itu ngeri. Coba itu tuh. Udah gak ada lagi. Ini yang kita harus ketahui. Tetap saya mempercayai itu. Bahwa dialog satu lepas satu. Lebih penting daripada dialog pakai itu. Jadi kalau ada yang minta, yuk kita ngomong. Oh enggak usah pakai ini aja. Jangan coba-coba. Kalau kita mulai, udah lebih gampang. Enggak. Sekarang ketemu one by one, perlu effort. Kita yang harus putuskan. Ayo ketemu yuk. Ngobrol yuk. Yuk sama-sama yuk, ngopi yuk. Itu tetap penting. Tapi sekarang semua berkata, gak perlu. Saya cuma perlu tahu kamu maunya apa. Ngomong dong, WhatsApp dong, kasih tahu dong. Apa aja, voice note kayak apa kayak. Semuanya mereka buat itu supaya dialog berhenti. Jadi kita hanya menghargai pesan, informasi tanpa dialog. Tatap mata penting. Iya kan? Hey, gesture penting. Sahabat kita yang sedang diserang oleh pihak lain yang sedang dilaporkan itu masalahnya apa sih? Bukan apa yang dia ucapkan. The gesture of his body. Mereka lebih serang itu dibanding apa yang dia sampaikan. Ya kan? The gesture of his body. Itu jelas. Saya bilang apa itu? Apa itu? Karena padahal apa? Kalau dia duduk di situ, pasti dia nggak merasa apa-apa. But this is an open viewers kan. Orang bisa nilai apa aja dari gesture tubuhnya.
Karena orang sudah tidak ada dialog. Jadi kemudian sekarang baru mau dirapatkan dialognya. Kemungkinan possibilities of difference of thinking itu jutaan Pak. Yang ini bisa ngomong ini, wah jadi membingungkan. Jadi ini dia ini. Keputusan kebingungan dan membingungkan adalah hal biasa sekarang. Iyalah, karena sekarang informasi terlalu banyak, terus sekarang tidak ada dialog, nggak ada ungkapan yang inti dari hati kita kepada orang lain. Tujuan komunikasi sebenarnya apa sih? Saya mau mengetahui isi hatimu. Dengan demikian saya mengetahui bagaimana saya dapat bereaksi terhadap kehidupanmu. Jadi tujuan komunikasi bukan merasa saya lebih pintar, lebih benar, lebih tahu dari orang lain. Enggak. Tujuan komunikasi itu kan. Tapi kita telah rendahkan semuanya. Itu tuh. Kemudian kita lihat ini. Udahlah. Coba kita lihat lagi. Pindah lagi dengan cepat. Oke. Saya sudah katakan tadi itu. Lebih mudah nggak kita di dunia maya berpura-pura? Ya Allah. Udah. Oke. Ya itu sudah. Kalau dialog susah, ini dia. Bilang dulu loyalitas. Loyalitas. Itu menurun karena tidak ada dialog. Jadi setelah ini sebenarnya kan mudah. Jadi sebenarnya perceraian itu hanyalah suatu akibat. Iya. Kalau loyalitas sudah turun, selesai. Ya udah. Pindah lagi aja. Loyalitas adalah bentuk komitmen yang ditandai oleh apa? Penyerahan waktu dan hak. Itu loyalitas. Kalau saudara tidak serahkan hakmu, kamu tidak akan loyal. Baik itu kepada gereja, sebagai institusi, kepada organisasi, kepada keluarga, kepada apa aja. Kalau kita tidak serahkan hak dan waktu kita nggak loyal. Udah, itu udah pasti. Tapi itu yang terjadi. Ini, ya siap, pindah lagi aja, cepat aja. Oke, ini yang keempat. Jadi kita lihat pertama adalah online, jadi kebutuhan utama. Yang kedua adalah apa? Dialog semakin sulit. Yang ketiga adalah apa? Loyalitas menurun. Nah ini sekarang yang keempat. Karena loyalitas turun, komunikasi nggak jalan, konsumerisme itu pilihan yang terbaik. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme based pada keinginan. Itu jelas. Tuh. Aduh. Untuk mengisi kekosongan. Kekosongan suami dan istri disebabkan karena tidak ada komunikasi. Itu jelas. Tapi karena kita anggap komunikasi kita ganti sama yang ini. Yang sebenarnya tidak komunikasi juga. Loyalitas hilang. Selebihnya adalah kosong. Bilang dulu kosong. Kosong. Itu tuh. Coba. Ini pelarian dari kekosongan. Manusia menjadi apa? Konsumtif. Aduh, saya ikutin tuh. Dulu orang membangun produk karena apa? Quality. Tapi terakhir masuk tahun 2000 kemarin, semua perusahaan dengan kualitas yang terbaik tumbang juga, bangkrut. Karena orang nggak cari kualitas. Orang sekarang cari kemudahan. Yang penting murah, mudah, kualitas mereka buang. Jadi kemudian orang harus balik membeli sesuatu berulang-ulang kali. Dulu orang bikin mobil bertahan 40 tahun loh. Sekarang mobil 5 tahun ganti, 5 tahun. Jadi mereka terbiasa membeli dan berjualan. Bilang dulu menjual dan membeli. Kita nggak biasa itu penggiringan Pak. Sekarang dipermudah. Konsumtif itu sangat berbahaya. Jangan bilang kamu tinggal di Jakarta, kamu berhak beli semuanya, jangan. Jangan bilang karena kamu kaya, kamu pengen beli semuanya, hati-hati. Jangan bilang cuma karena kamu ada, oh ini zaman sekarang Pak, kalau nggak shopping nggak keren Pak. Siapa bilang itu hal yang biasa? It's not. Consumerism Pak.
Tapi kita anggap biasa. Kita anggap biasa, iya kan? Kita anggap biasa. Ya, kalau juga saya perhatikan, gila kita juga konsumtif, kita pikir ini dan itu, iya kan? Iya. Dulu cerita perempuan punya sepatu 300 itu, atau 3.000 cuma Imelda Marcos. Sekarang kita laki-laki sepatu kita berapa coba? Konsumtif. Hei, untuk apa itu? Ini. Coba lihat dulu. Itu, ini. Kalau orang tanya, kenapa orang sangat tinggi konsumerisme? Ada yang kosong di dalam dirinya. Dia pikir itu keinginannya terpenuhi, padahal enggak. Itu seperti lubang besar, kamu isi apa aja. Dia bisa menelan seluruh dunia ini. Itu di dalam, betul. Ya, black hole itu yang bagus. Itu. Kita tidak menjadi konsumtif karena kita ingin. Kita menjadi konsumtif karena ini apa? Di-create, diciptakan oleh sistem dunia. Ya, sini sistemnya. Ya, sistem kerajaan Allah di sini. Sistem kerajaan Allah berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Di sini enggak. Belilah apa yang kamu mau. Semuanya sudah tersedia. Harganya dipermurah. Di OAS. Pay later ya. Jadi ada istilah yang dipakai oleh Edwin Lee Cole. Ada budaya yang namanya gini. We buy things we don't need with the money we don't have to impress people we don't like. Coba kita bilang loh. We buy things we don't need with the money we don't have to impress people we don't like. Itu benar. Bayangkan, kita kadang-kala bergaya buat siapa sih? Buat orang-orang yang kita judes, kita culas, pada mereka kita kelihatan keren supaya mereka puji-puji gitu. Enggak penting deh kayaknya. Tapi itulah yang terjadi. Dunia kita sedang dengan market trend. Semua dilihat seperti apa? Market. Gereja pun berpotensi oleh arus market trend ini. Oh iya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Iya. Kalau kita market trend berarti semua orang pasar dapat diperjualbelikan. Be careful. Kita nggak kayak gitu. Pindah lagi. Coba stop. Oke. Udah kita lewat aja. Sama cepat biar ini. Oke. Gereja perlu kembali pada hati Tuhan daripada tujuan original Tuhan menjadikan gereja di dunia ini. Nah, kalau saya bilang gereja, itu saya juga bilang keluarga. Sebab di dunia ini gereja dan keluarga adalah kontainer dari kerajaan. Itu jelas. Gereja dan keluarga itu sama. Pendekatannya sama. Mendengar firman Tuhannya sama. Kekuatan eksplosifnya sama. Makanya kita perlu sekali kembali kepada original intentions of God. Move lagi. Oke, ini nih. Di dunia yang serba online segala sesuatu lebih mudah dipasarkan. Prinsip yang kita perlu ketahui. Kemudahan menjadi apa? Musuh dari proses. Kalau saudara suka proses, jangan cari kemudahan. Ya. Saya juga lagi bingung sih, saya mau ganti handphone saya pakai handphone yang dulu aja yang cuma telepon SMS. Kita mau coba aja, try, why not? Tapi itu kayaknya jadi lebih mundur, dianggap kuno gitu. Nah, ya. Yang penting kamu bisa menguasainya. Oke, kita pindah. Oke. Ya udahlah. MLM, ya. Itu ciri di mana hubungan diperjualbelikan. Saya bilang tidak salah. Saya bilang tidak salah. Tapi kalau kamu cuma mendekati orang untuk prospek, itu kenajisan tingkat tinggi. Kalau saudara cuma untuk itu semata-mata, tapi kalau memang saudara menginginkan kemajuan dari kehidupan seseorang, saya setuju Robert Kiyosaki, bukan berarti tidak. Tapi kalau cuma datang untuk itu, saudara cuma prospek orang untuk kepentinganmu, selebihnya untuk itu, kejahatan terselubung, Pak. Prinsip yang harus kita pahami, tanpa nilai-nilai kerajaan yang kuat, nilai-nilai hubungan akan mudah bergeser menjadi semakin apa? Manipulatif.
Jadi rupanya rekor perceraian sekarang dulu kan tinggi dibilang komunikasi, tapi sekarang udah lebih kepada sihir. Ya, manipulasi itu sihir kan. Jadi sekarang perceraian itu orang mulai rasa, kok dia manipulasi gua ya? Dia kawin sama saya sifatnya manipulatif. Itu lagi tinggi trennya itu. Jadi saya menarik kesimpulan, gaya hidup konsumerisme itu membawa orang kepada praktek sihir. Kamu tersihir karena kamu menggunakan uang. Siapa tahu bahwa uang itu alat penyihir yang luar biasa. Betul gak sih? Iya. Be careful, be careful. Itu kita sebut sebagai hal yang berbahaya. Manipulasi kita anggap biasa. Kalau saudara bisa dimanipulasi, berarti saudara bisa dikuasai. Coba pindah. Ini yang kelima. Wah, jadi dulu suami kan gitu. Kalau enggak pulang bawa bunga pada istrinya enggak enak. Sekarang udah mulai biasa. Ini yang enggak penting. Emoticon ganti. Sekarang enggak perlu beli bunga benernya. Foto bunga aja. Kirim ke dia. Jadi kita anggap biasa. Jadi gini. Biar dulu. Degradasi. Turun dari sini ke sini. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Siapa yang tahu bahwa kehilangnya bentuk penghargaan. Hilangnya bentuk penghargaan adalah awal dari kita mengizinkan datangnya pihak lain. Nah, kita pikir ada will, tidak. Yang datang duluan tuh setan. Udah. Ya, di mana orang tidak menghargai, setan datang di situ. Ini jelas, udah jangan tunggu will, pil, itu udah belakangan. Dia udah duluan datang, dia mulai kipas ego kita. Sebab ketika ini mulai menurun ya, itu kata yang dipakai. Kalau penghargaan saya pada istri saya menurun, saya memenjarakan dia pada nilai yang buruk dalam diri saya. Saya ulangi bahasa saya. Kalau saya degradasi penilaian saya pada istri saya memenjarakan dia pada nilai yang buruk. Jadi dia akan tetap ada di nilai yang buruk. Sudah. Oh, jadi nilai istri saya cuma segitu aja. Tidak perlu effort dari saya. Tidak perlu pengorbanan dari saya. Tidak perlu menyerahkan seluruh jiwa saya. Enggak perlu. Dan kita tuntut mereka apa? Mengertilah. Karena sekarang dunianya. Bang. Absolutely true mereka bilang. Kita diizinkan melakukannya. Padahal begitu mereka menjadi custody dari kebohongan kita, dari nilai yang rendah dari kita, itu artinya apa? Kita tidak berharap apa-apa dari mereka. Stop dulu. Salah satu tujuan suami istri melakukan hubungan seks, itu karena ada harapan. Ya, intimacy. Harapan sebuah pertukaran yang luar biasa terus terjadi. Covenant terus berlangsung. Ikatan tetap ada. Tapi kalau penghargaan sudah sangat rendah. Mau kemana kita? Makanya ada bilang seks cepat kilat. Seks seadanya. Main hantam aja. Terus kita berkata, kok kehidupan kita jadi begini sih? Dimulai dari penghargaan. Penghargaan. Don't despise. Tetap hargai istrimu. Udah. Tetap hargai suamimu. Kalau itu hilang, hello. Itu tuh. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Memang dia begitu. Gak apa-apa. Udah. Ada dong. Ada. Ada. Tidak semua rasa bersalah itu apa? Buruk. Tidak semua. Iblis bisa mendatangkan rasa bersalah. Tapi kalau rasa bersalah karena kesalahan yang kita buat, dan we have to make it up and we didn't, kita harusnya bereskan tapi kita tidak, itu yang salah. Itu kita mulai menekan dan itu sumber stres. Itu adalah, kalau saya pakai ini, platform iblis bolak-balik. Itu berarti dalam saudara sudah ada sandungan. Rasa bersalah yang kita ciptakan, yang kita biarkan dalam diri kita, itu sama dengan offenses, sama dengan sandungan dari dalam.
Itu bahaya banget. Coba lihat dulu. Ini selalu menunjukkan kepada kita bahwa karena rasa bersalah yang sehat aja udah tidak diikutin, pertobatan udah susah banget. Untuk apa saya bertobat? Untuk apa saya? Kalau saya nggak layani istri saya, untuk apa saya bertobat? Kalau saya nggak baik pada istri saya, untuk apa saya bertobat? Kalau saya nggak hormat pada suami saya, untuk apa saya bertobat? Jadi kemudian pertobatan jadi alternatif yang paling sulit untuk kita pilih karena rasa itu nggak ada lagi. Kalau saya pakai bahasa adalah nuraninya mati, Pak. Oke, move. Lack of guilt shows that conscience is not working. Sudah ada itu. Nurani kita sudah tidak kerja lagi. Jadi apa-apa udah kayak apa aja tembus lewat, nggak ada. Dan ini direncanakan. Kerajaan sistem dunia rencanakan ini. Coba move lagi. Itu tuh. Saya enggak, itu lagi. Ya. Nah ini prinsip yang harus kita ketahui. Ini yang penting. Hati nurani berfungsi sebagai wasit yang memandu dan memberitahu apakah tindakan yang kita ambil benar atau salah. Semakin terbiasa kita melakukan ketidakbenaran dan mengabaikan suara hati nurani kita, maka hati nurani kita akan apa? Tidak berfungsi atau semakin tumpul, bahkan tidak berfungsi. Saya udah cek loh, saya udah cek. Saya lama pengamat pria sejati. Saya mengamati. Kalau orang punya hati nurani sudah tumpul, Pak, mereka boleh maju ke depan. Nangis bertobat. Karena situasinya. Begitu mereka keluar, different matter. Kita baca ayatnya, boleh nggak keluar dari sini kita baca ayatnya ya? Supaya kemudian kita tahu apa yang kita bahas. Coba kita baca di Ibrani pasalnya yang ke-12. Nggak ada di slide soalnya, saya tiba-tiba ingat aja ayat itu. Hanya untuk kasih tahu buat saudara. Ibrani pasalnya yang ke-12. Coba kita baca ayatnya yang ke-15, 16, 17. Coba kita lihat. Let's see. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang cabul, yang menjadi cabul, atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Stop dulu. Waktu Esau jual hak kesulungannya dia bertobat nggak sih? Doesn't show any remorse. Nggak ada. Biasa aja. Terus dia bilang apa? Sebab kamu tahu. Coba. Oke. Berikutnya lagi. Sebutkan dia tuh. Oke. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia apa? Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun apa? Oke, sebab kamu dan seterusnya. Oke. Jadi coba lihat itu Esau punya masalah adalah Esau itu tidak ada rasa bersalah. Dia udah membuang hal yang paling utama yang Tuhan kasih buat dia. Tidak ada rasa bersalah. No remorse. Makanya Alkitab bilang ia ditolak. Padahal itu dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Wah, saya kadang-kala berpikir, saya tidak mau kayak Esau. Tapi memang benar. Memang benar ada ayat yang berkata Tuhan mengasihi Yakub tapi dia membenci Esau. Kira-kira kenapa ya? I think this guy tidak punya itu tuh. Tidak punya nurani, no remorse. Gak ada pertobatan, gak ada rasa bersalah. Gak ada rasa bahwa saya harus memperbaiki hubungan ini, saya harus minta maaf dari istri saya harus minta maaf dari suami saya. Gak ada, itu kemudian jadi biasa. Itu gak biasa Pak, gak biasa. Itu dia grogoti kita dari dalam. Coba kita kembali ke slide yang tadi. Oke, ini nih. Ya. Sekarang yang keenam. Tidak mempercayai otoritas. Ini tren dunia kan? Tren dunia. Dan di Indonesia kita belajar betul harganya ini.
Kasihan banget jadi presiden Indonesia sekarang. Kalau ada makhluk yang paling dihina selama 5 tahun belakangan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dia presiden loh Pak. Tapi itu menunjukkan orang telah kehilangan respect kepada otoritas. Oke, di pergerakan perempuan lebih gila lagi sih ini, tapi saya tidak punya itu ini. Lihat dulu kekacauan. Kekacauan terjadi ketika otoritas broken. You don't have to be wise and be prudent to know that. Kalau sudah tahu otoritas putus, langsung kekacauan terjadi. Langsung itu tidak perlu akan terjadi kekacauan keuangan, kekacauan komunikasi, semua di rumah berubah atmosfer. Karena di Alkitab, bilang dulu Alkitab. Alkitab mengajarkan namanya chain of authority. Nah, kita kan sudah 2 bulan bahas otoritas ya. Kita tahu bahwa otoritas itu tujuannya adalah apa? Ketertiban. Authority punya tujuan adalah semua berjalan sesuai jalur yang Tuhan berikan. Kalau enggak, ya kacau. Tahu kacau? Kereta api jalan di jalan, itu kacau. Karena enggak ada relnya kan? Kelihatannya jalan, tapi mau jalan berapa jauh? Ya itu, tapi lihat ini. Nah ini, otoritas itu bukan soal perbedaan level, bukan usia tua apa tidak. Otoritas itu jenjang yang Tuhan sudah atur. Kalau otoritas yang paling normal, Bapa di sorga, Yesus Kristus, suami, istri, anak. Simple, gak usah dibalik. Biar anaknya adalah multimilioner, tapi dia tetap harus tunduk, itu normal. Itu tidak diputuskan karena uangnya, itu karena otoritas. Selesai. Kita tidak perlu mempertanyakannya. Itu begitu aja. Saya hormat pada orang tua saya. Tidak akan saya kasih kesempatan saya berbuat salah untuk hal tersebut. Kalau saya buat salah, saya akan bertobat sejadi-jadinya. Itu jelas. Itu mesti. Tidak mungkin budaya kerajaan Allah menjadi kekuatan kita kalau di keluarga orang percaya kita tidak menghargai pria. Ini bukan male dominant movement, bukan. Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi itu adalah ketetapan. Kalau pria tidak mengambil tanggung jawab dan otoritasnya dengan benar, ya berantakan yang di bawahnya itu jelas. Tapi itu memang benar. Otoritas itu Tuhan sudah atur. Nggak usah dilawan. Nah ini yang mau dilawan oleh seluruh dunia. Bahwa otoritas Alkitab tidak penting. Pernyataan Tuhan bukan otoritas. Padahal kita tahu Alkitab otoritasnya paling tinggi. Ya itu tentu sudah dibahas lah bulan kemarin. Ya, itu. Coba slide berikutnya. Baca aja. Iya gak sih? Iya gak sih? Dasar bagi perintah tunduklah pada suamimu bukanlah karena perbedaan tingkatan melainkan karena perbedaan fungsi. Suami dan istri adalah 2 pribadi yang setara di depan Tuhan. Bedanya cuma apa? Fungsi. Kenapa wanita disuruh tunduk pada suami? Itu isu fungsi, bukan isu perbedaan. Bukan bahwa pria lebih penting dia daripada enggak, kita sama-sama penting. Tapi karena fungsinya loh. Dia kepala itu masalahnya. Ya. Itu jelas, jadi gak usah panik itu. Perlu penjelasan terlalu banyak, ada yang menjelaskan secara budaya, gak penting kayaknya. Tunduk aja, selesai. Go. Oke, sudah. Kita lewatkan ini. Nah, prinsip yang harus kita ketahui, jadi pendudukan diri tidak menandakan bahwa kita berada pada level yang lebih rendah. Pendudukan diri berarti memberi diri untuk berfungsi pada fungsi yang Tuhan sudah tetapkan. Itu aja. Kalau saya menundukkan diri pada istri saya, which is itu juga perintah. Ya. Ada perintah loh suami harus menundukkan diri pada istrinya. Ya. Itu perintah penting itu. Saling menundukkan diri dalam takut akan Kristus, baru istri tunduklah pada suami. Jadi ada. Kalau saya menundukkan diri pada istri saya, itu bukan karena dia kepala, bukan. Tapi ditulis dalam Alkitab. Supaya kita berdua fulfill sebagai keluarga yang takut akan Allah. Artinya supaya kehendak Allah yang terlaksana buat kita. Iya kan? Saya bukan tunduk karena takut. Enggak. Saya tunduk sebab saya kalau melawan dia, saya bisa langsung sakit gula, tinggi banget.
Satu kali saya lagi makan, jadi Pak Arifin, Ibu Vivi, saya Ina. Ini di Toraja, daerah kekuasaan saya. Kita pesan duren Pak, di atas meja. Ayo Jo, makan Jo. Iya Pak, baru tangan saya mau begini, ini udah tersayang, jangan. Satu aja, jangan. Pak Arifin lihat saya. Pak Arifin lihat Ina, enggak. Saya kata, dalam hal ini saya tunduk pada istri saya Pak. Karena gula saya memper-memper Pak. Saya mesti tunduk aja. Kemaslahatan saya. Iya dong. Coba kalau saya makan air dengan asik. Coba aja. Insulin sudah. Tapi dia tegas. Saya menundukkan diri. Ada otoritas yang lebih baik. Karena sudah ada yang bisa larang saya untuk hal tersebut. Pemimpin rohani suruh saya makan. Coba. Bilang dulu freelancer. Freelancer, everybody say freelancer. Istilah freelancer di seluruh dunia jadi sangat menyenangkan. Karena tidak perlu terikat, bebas. Kalau tidak percaya pada institusi, kita create sendiri. Agama sendiri, udah. Ya. Saya pernah loh diminta menerjemahkan orang yang sangat hebat. Di rumah satu orang, tidak perlu saya sebut namanya. Saya diajak ke rumahnya. Ini pembicara terkenal. Itu datangin dia, kamu harus siapkan puluhan ribu dolar. Datangin dia. Dia diterbangkan pakai jet pribadi, datang. Saya disuruh menerjemahkan dia. Yang kita layani berapa? 12 ibu-ibu. Selesai. Mereka bisa datangkan ke rumahnya dan melakukannya dengan sukacita. Ya saya sih sedang aja menerjemahkan, persembahannya bagus. Ya kan? Tapi itu cuma tanda aja bahwa there is something yang orang perlu perhatikan. Kita anggap biasa, tapi mungkin gak biasa. Ini budaya yang sedang kita hadapi kan. Terus, tahu ini? Udah dicoba. Dan ada gereja yang belagak bahwa mereka akan pergi ke situ. Bahkan mereka mau bikin gereja di mana? Di metaverse? Come on. Makan aja masih perlu kembali ke bumi makan warteg kok. Kalau di cyber church orang sudah makan baru saya ikutin. Kalau belum jangan. Ini nggak ada. Ada yang bertanya pada saya. Pak Jo, saya ini dari gereja YouTube Pak Jo. Saya punya pertanyaan kenapa kita begini? Karena kamu kerja YouTube jadi jawabannya dari YouTube aja. Saya bukan, saya tidak percaya kerja YouTube. Dia mengaku bahwa dia kerja YouTube. Saya bilang kalau saya beritahu buat kamu tidak akan percaya apa yang saya katakan. Loh, kamu percaya ke YouTube? Siapa yang saya katakan pasti akan berurusan dengan komunal, pemuritan. Itu kan bahasa-bahasanya kita. YouTube buang itu semuanya. Bukan berarti kita nggak boleh lihat YouTube, tidak. Tapi tolong itu bukan gerejamu. Cyber church, come on. Itu yang nggak ada. Begitu kamu bilang saling hilang. Padahal saling itu adalah gaya hidup kita. Saling. Kalau saling hilang bukan gereja. Kalau saling hilang organisasi. Sudah selesai. Saling. Terus. Cepat-cepat. Oke. People become more ambitious. Karena jangkauannya lebih global. Orang kemudian mulai berpikir harus ini, harus itu. Kita kemudian berkata, wah sekarang kita bisa pasarkan ke dunia dengan cara yang mudah. Karena mereka punya bahasa sekarang adalah the world is in your bedroom. Itu dulu. Itu masih televisi. Sekarang the world in the tip of your finger. Ya kan? Dunia sekarang ada di. Pertanyaannya, sepertinya kita berkuasa banget ya. Bahwa dunia ada di ujung jari kita. Padahal kesimpulannya, kamu adalah budak dunia. Kamu ada pada sebuah sistem yang kamu tidak pernah bisa keluar lagi. Coba slide ini kita ini. Ambisi-ambisi, semakin egois, mengandalkan diri sendiri, dan seterusnya. Ketika orang makin dimotivasi dan didorong untuk mengandalkan diri sendiri, maka mereka akan mengeluarkan Tuhan dari kehidupan mereka.
Kehidupan mereka lebih dibangun di atas dasar kesadaran akan diri sendiri daripada kesadaran akan Tuhan. Ya, banyak masalahnya. Jadi gini, tujuanmu apa? Oh, kamu lain, saya juga lain. Oh, udah kamu sendiri-sendiri aja. Nah, kita bisa berteman, tapi sendiri-sendiri. Di gereja, oke lah. Visinya boleh berbeda-beda, gak apa-apa. Gak bisa Pak. Gereja ada punya kata yang penting namanya kesatuan, itu ada. Kesatuan roh, kesatuan cara berpikir, itu ada. Dan kalau kamu sehati, sepikir, semua ini ada. Tapi semua jadi beda. Dan perbedaan-perbedaan. Kita memang berbeda, tapi kita harus bersatu. Betul kan? Bilang dulu statement ini. Katakan dulu statement ini. Saya mau katakan statement pelan-pelan. Ulangi dengan saya. Perpecahan adalah kebinasaan. Keberpisahan adalah kehancuran. Itu Yesus yang bilang. Kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa. Kerajaan yang terpisah akan akan runtuh. Jadi jelas. Kalau kemudian kita semakin diverse dalam visi, tujuan dan misi, berbahaya kita. Ya, makanya karena orang semua semakin individualis kan. Kamu apa? Yuk kita, dan mereka seolah-olah membuat saudara itu dapat mengejar apa yang saudara inginkan. Padahal tidak. Saudara sedang digiring pada sebuah situasi hanya untuk saudara melawan Tuhan dan otoritasnya di atas muka bumi ini. Pindah aja, siap. Tuh, satu lagi kalau masih ada, oke. Itu tuh, kesatuan jadi susah banget. Jadi perpecahan jadi pilihan mudah, ya kan? Perpecahan yang terakhir bukan karena isu doktrin. Perpecahan terakhir adalah isu kita mau pakai LED apa tidak, itu aja bayangin. Semakin konyol. Ini benar, nggak bercanda saya, ini benar. Tanpa gaya hidup komunal kita tidak akan memuridkan dunia. Itu sudah pasti. Itu tujuannya kita. Visi kita tetap amanat agung. Oke, the last one I think. Oke. Aduh ini dia ini. Jadi review lebih penting. Review lebih penting. Nggak pernah jadi duduk bersama. Doa bersama untuk. Udah nggak perlu. Reviewnya mana? Jadi sekarang doa bersama setelah lihat review. Harusnya kita doa bersama untuk memutuskan sesuatu. Jadi kita enggak. Lihat review dulu. Ya udah reviewnya aja. Kita doa sekarang. Ikutin review. Kayak gitu loh. Enggak ya, saudara enggak buat itu ya. Di perusahaan saudara enggak begitu ya. Iya. Saya panjang ceritanya. Pindah aja lah cepat. Ya. Hari-hari ini review akan semakin menjadi sebuah kebutuhan. Film, buku, tempat makan, tempat berlibur. Ya. Saya tahu review bohong. Jadi review tidak harus dipercaya segera, teliti. Tapi kan kita terlalu percaya data. Dan kita pikir apa yang di internet selalu benar. Ya enggak. Kadang-kala review memang, kalau kita terlalu percaya review, kita tidak memulai sesuatu karena menurut review ini nggak pernah berhasil. Ya oleh itu review dunia, kita tidak ikut itu. Siapa tahu kita bisa, itu tuh. Ada hal yang tidak bisa kenali melalui review. Tidak bisa. Ya. Sekarang review itu kayak jalan pintas. Dan semua orang, mana data, mana review kita lihat. Ini berdasarkan data. Ya ampun. Enggak. Review enggak harus dipelajari. Gini, keputusan bersama. Waktu kita duduk bersama, kemudian kita putuskan. Pandanganmu apa? Cerita, pandanganmu apa? Yuk taruh di atas meja. Ini, kita mulai bekerja bersama. Sebab ini, kita ini kehilangan tanggung jawab karena hanya mempelajari review. Gak ada tanggung jawab. Benar gak sih? We don't think about it. Kita tidak berpikir, kita tinggal terima aja. Selesai. Tapi itu semuanya sangat berbahaya. Gereja tidak boleh malas untuk menggali dan mencari tahu apa yang perlu untuk mereka ketahui. Dan mengkritisi segala sesuatu dalam terang firman kebenaran. Harus. Tidak boleh malas. Kita tidak boleh malas. Ya. Kalau orang tanya pada saya, Bang Jo, kenapa kamu ketemu yang kayak gini-gini? Saya rajin cari, Pak. Ya, saya habiskan waktu membaca, saya habiskan waktu lihat banyak hal. Saya tulis, saya renungkan, saya pelajari, saya perbandingkan.
Itu perlu belajar, itu nggak muncul begitu aja. Nggak datang cuma kemudian kita buka mulut kemudian dia keluar, tidak Pak. Kamu duduk, kamu kritisi. Saya itu mempercayai kata ini, self discovery. Itu penting self discovery. Semua orang harus punya itu. Bahwa kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Saya mau baca firman Tuhan dan mengerti secara pribadi. Saya mau, itu penting. Ya soal tools yang kamu pakai terserah. Mau sekolah teologi ya boleh. Mau sekolah ini boleh. Tapi self discovery itu penting. Sebab hanya self discovery yang kamu akan percayai. Karena kamu menemukannya sendiri. Iya dong. Kalau kita punya eurekanya selesai. Siapa yang bisa ganggu, kita punya keyakinan penuh. Itu. Ya. Nah. Ya sudah, ini sudah. Oke, saya yakin. Kalau saudara masih pegang uang 2 juta di dalam tas saudara. Itu berarti saudara pedagang asongan. Itu saya yakin persis. Udah jarang orang pegang uang cash. Cuma kita jadi gak enak sih. Sampai di hotel aku mesti buat istri. Aduh gimana caranya. Kita mau kasih tip. Gak ada. Jadi sekarang saya beritahu buat mereka. Sekarang kalau saya ke Double Tree Hotel di Jakarta. Kalau kita tinggal situ. Saya bilang kamu semua harus punya itu ya. Link aja gitu. Jadi kamu kasih ya saya tinggal pindahin. Tuh. 100.000 boleh dong pakai link aja. Masa kita mau kasih tip 2 juta kan enggak. Iya enggak. Iya tapi ya. Saya minta mereka untuk bagi, jadi mereka tidak akan berharap lagi saya kasih cash. Tapi memang sudah nggak ada. Siapa lagi pakai cash sekarang? Tapi apa masalahnya dengan cash ini? Kalau sudah bergantung pada uang, itu akan jadi masalah besar. Tapi kalau sudah tidak bergantung pada uang, ini biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ingat, uang ada di sistem dunia. Uang tidak ada di sistem kerajaan Allah. Kenapa saudara perlu uang? Karena saudara diutus ke dunia. Halo? Kenapa saudara perlu uang? Karena saudara diutus ke dunia. Iya, kalau saudara nggak diutus ke dunia, saudara nggak perlu uang. Iya, coba mau kemana? Mau kemana? Ya tuh, sederhana aja. Ini dia ini. Ini semua memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa, hey, uang itu sebenarnya bukan kertas, bukan koin, bukan apa, tapi sebuah sistem kepercayaan yang dibangun. Untungnya yang ini, iblis mungkin lupa. Di sini dia salah. Kecuali anak Tuhan mata duitan ya. Tapi kalau anak Tuhan tahu sistem, dia akan triumphant. Dia tidak akan dikalahkan di sisi ini. Kecuali saudara, waduh dikit-dikit duit, minta duit, tidak ada. Kalau saudara nggak berpikir demikian, saudara aman. Ya, kan saudara tidak perlu bawa uang kan? Saudara juga perlu bawa apa? Bawa handphone sayangnya. Jadi ini aja bagian di yang pertama tadi. Ini yang saya bilang. Uang itu kalau kita tidak serakah, gampang diatur. Kalau sudah serakah, itu baru bermasalah. Itu baru bermasalah. Saya dengan istri saya ini, kita memperlakukan uang hamba betul. Kita nggak bercanda mengenai hal tersebut. Soal kita kekurangan uang sangat biasa. Dan kita bahagia karena kekurangan uang. Seriously. Ya kamu tidak bisa beli banyak gitu aja. Naik pesawat mesti ekonomi aja, nggak usah minta banyak-banyak. Tapi kan terbang aja kan, nggak apa-apa. Kamu mungkin nggak naik mobil mewah, nggak apa-apa. Tapi kita bahagia tuh. Ada masalah? Enggak. Tapi bertahun-tahun yang lalu kita putuskan bahwa uang tidak boleh jadi masalah buat kita berdua. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kurang, haleluya. Ya kan? Kalau lebih, kita bagi-bagi. Haleluya. Ya. Kita jadi itu gaya hidup, kita nggak buat apa-apa. Tapi prinsipnya begini, ini yang saya bilang, saya rasa kesalahan iblis ada di sini. Karena nanti akan tidak pertukaran currency bertukar. Nanti betul-betul uang nggak ada artinya. Yang ada nanti kepercayaan. Iya. Makanya begini, currency kita bukan uang. Currency kita adalah iman, integritas, kebenaran, kekuatan, hubungan. Itu currency kita. Sudah punya currency itu? Oke. At the end of the day, budaya ini mungkin orang anggap biasa aja. Karena memang dia biasa. Kan budaya jadi biasa. Kemudian kita kaget
ketika hal tersebut kemudian mempengaruhi pilihan kita dan iman kita. Disinilah karena informasi yang sangat luas, mereka berupaya menempatkan firman Tuhan hanyalah sebagai salah satu informasi. Kenapa teman saya keberatan untuk pegang gadget? Saya sih enggak. Tapi dia keberatan pegang gadget. Sebab dia bilang begini, kalau seluruh dunia menganggap Alkitab atau firman Allah itu hanya one of the apps. Hanyalah salah satu dari aplikasi. Jadi dia kayak Angry Bird. Jadi Alkitab kayak Angry Bird. Kayak aplikasi yang lain. Aplikasi judi online. Jadi sama aja kan. Jadi kemudian dia menaruh Alkitab sebagai apa? Salah satu pilihan consumerism. Tujuannya untuk apa? Melemahkan otoritasnya. Haleluyanya, Alkitab kita bukan tulisannya saja atau informasinya. Alkitab kita berisi kekuatan siapa yang mengilhami penulisannya. Masalahnya kalau tulisan yang lain nggak didampingi oleh Roh Kudus, Alkitab kita tidak. Ada Roh Kudus yang backup kita setiap kali kita baca Alkitab. Makanya orang pikir, kok kekuatannya nggak bisa dikalahkan? Sorry, Allahnya mengikuti kitabnya, jangan dibalik. Iya, cuman itu, cuma Alkitab kita aja yang tiap kali disampaikan, Roh Kudus ikut. Setiap kali Injil diberitakan, kesembuhan terjadi, kekuatan terlaksana. Why? Karena itu, makanya semua tren perubahan ini harus keluarga hentikan di sini, Alkitab. So the Bible, kita harus kembali back to the Bible, back to the Bible, back to the Bible. Nah, serangannya mereka hanyalah Alkitab itu nggak benar. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya saranin sih, ada dialog-dialog yang dibuat oleh Bambang Nursena. Ya, jangan ditelan mentah-mentah juga, tapi coba ikutin dialog-dialognya soal keabsahan Alkitab. One of the menurut saya one of the best explanation dari semua buku yang dipercayai sebagai buku dari zaman dahulu. Alkitab yang paling benar, yang paling bagus, paling otentik, terbukti semuanya. Semuanya. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah. Karena penulisnya mengikuti sampai sekarang. Haleluya. Roh Kudus yang kasih pengilhaman itu kemudian mengikuti kita senantiasa. So how you conquer this 12 ini? Jawabannya hanyalah Alkitab. Budaya Alkitab. Nah, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, pemuritan. Pemuritan, number one pemuritan. Harusnya rock mesti gereja pemuritan. Kita bukan cuma gereja sel, kita gereja pemuritan, harusnya. Harus, gak boleh enggak. Cuman pemuritan. Sebab di pemuritan kita belajar taat. Belajar taat itu belajar pada semua, mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Belajar taat. Yang kedua adalah communal living digiatkan. Semua sifatnya komunal. Everything based on community. Jadi kita punya apa? Kita punya siapa? Pakai sini pakai apa? Komsel. Komsel namanya Komsel. Bukan mesianik apa gitu. Kakak. Kita kakak ya. Yang terbaru kakak. Ya apalah namanya. Ya toh. Kita kan kingdom community namanya ya. Jadi kita kemudian pakai kakak itu sebagai tempat pemuritan. Makanya keluarga-keluarga harusnya champion di community, harusnya. Kakak kita mesti kita perkuat. Pulang rintis kakak lebih banyak. Jangan konsentrasi di kebaktian minggu aja. Kakaknya yang difungsikan, jalankan. Kebaktian minggu kita cuma joget-joget kan? Benar gak sih? Perayaan semangat kan kita. Tapi kalau di komunal kita duduk, gila. Sikapmu menyedihkan bro, mesti dirubah bro. Kamu selalu terlambat pandang enteng orang bro. Itu kita kemudian bisa selesaikan hal-hal kayak gitu. Harusnya menyenangkan. Memang orang sombong di komunal akan direndahkan. Orang sombong gak suka ada di komunal. Sebab di komunal orang bicara apa adanya. Kamu kalau gak bertobat binasa loh bro. Gitu kan. Gak suka mereka. Jadi komunal ini kita harus bangun. Ini tempat kita bisa real apa adanya. Nggak tahu apa buku ini masih bisa didapat. Masih 6 menit. Bukunya ini berjudul I Was Wrong. Tahu begitu?
I was strong itu 400 halaman. Kalau yang tidak suka baca buku, malas banget 400 halaman ngapain. Tapi itu buku ditulis oleh salah seorang tele-evangelist. Yang jatuh namanya Jimmy Swaggart. Yang satu namanya PTL, Praise the Lord. Aduh, kok lupa namanya. Namanya Jim Baker. Jim Baker. Jadi Jim Baker menulis buku I Was Wrong. Karena dia jatuh kan. Dia jatuh bukan cuma jatuh karena perempuan. Tapi jatuh karena money embezzlement. Jadi dia gelapkan uang banyak banget. Dia masuk penjara. Nah di penjara itu dia tulis buku I Was Wrong. Jadi dia oke lah. Dia mengakui semua kesalahannya. Salah. Jalan keluarnya dia beritahu apa? You need a community of believers that help you to know who you are. Jadi dia bilang komunitas itu penting banget. Nah itu dia tuh, itu. Shocking journey from PTL, power to prison and beyond. Itu, I was wrong. Enak juga kalau saya bilang gitu kamu langsung munculin. Wah, harusnya Masya Gesan bisa tuh dilihat. Masya. Dah, tapi kita udah bahas Masya. Saya lagi bahas ini yang dia bilang. Padahal dia ini adalah seorang apa? Pembicara luar biasa kan. Dia bangun PTL-nya itu enterprise terbesar mengalahkan even Hollywood. Pemasukannya. Ya. Dia itu jadi dia I think number 3 apa number 4 the most visited place in Western America, di West Coast. Yang pertama kan Hollywood, yang kedua adalah Disney, yang ketiga adalah Christ Cathedral. Menjadi Christ Cathedral itu adalah tempat the most visited place yang dibangun oleh Robert Schuller pada waktu itu. Dia kalau salah nomor 4 ini orang ini. Apa yang dia bilang? Komunitas jauh lebih penting daripada yang lain. Dia bilang kalau khotbah di mimbar itu menyenangkan telinga. Tapi kalau dia sudah teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, lewat teguran, lewat contoh kehidupan, lewat masukan-masukan, itu jauh lebih powerful. Makanya keluarga harus itu. Yang pertama tadi disciples, yang kedua community, yang ketiga bermisi keluar. Kamu harus pergi keluar ke orang-orang yang membutuhkan, harus. Tidak boleh ke dalam. Ada gereja yang konsentrasinya ke dalam, bangun ke dalam, tarik ke dalam. Gak bisa, kamu harus keluar. Sampai Yesus suruh pergi, dan itu harus. Kalau kita pergi keluar, terbiasa menyalurkan sesuatu. Orang suka tanya pada saya, Bang Jo, kenapa kamu nggak buat sesuatu, kemudian patenkan pengajaranmu? Saya bilang enggak, saya kasih gratis buat semua orang. Semakin saya kasih gratis, saya dapat yang baru lebih banyak. Jadi saya kasih gratisan aja supaya saya terus diperbaharui, kasih aja. Yang mau minta bahan kasih, mau berapapun kasih aja. Sebab kalau saya kasih, saya terima yang baru. Saya terima yang baru. Sama juga dengan kita. Kalau kita mau terima pewahyuan yang baru, revelation yang baru, new things, pengurapan yang baru, berpikir keluar. Berpikir output. Output kita harus jelas. Udah, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.